Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah suku yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pagi ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majlis zikir yang penuh berkah ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini permintaan dari jamaah dan pengurusnya. Kalau pembahasan kita untuk beberapa pertemuan ini menjelaskan tentang makna dari bacaan salat ya, yang selalu kita baca tiap hari. Karena Bapak Ibu, sebenarnya apapun ibadah yang kita lakukan yang diperintahkan Allah selalu memiliki nilai pesan makna. Ya, tidak ada ibadah itu yang hanya sebatas ritual, rutinitas. Ibadah itu ada nilainya, ada pesannya, ada maknanya yang harus terejawantahkan dalam bahasa orang sekarang dalam kehidupan sehari-hari. Misal Bapak Ibu puasa itu imsak, ya, as-saumu logatan al-imsak. Puasa itu artinya menahan. Jadi orang disuruh berpuasa, intinya dia diingatkan akan keselamatan yang sumbernya adalah kemampuan menahan diri. Dulu Nabi Adam kenapa dibuang, dicampakkan dari surga? Karena dia gagal menahan diri. Kata Allah, tinggallah engkau di surga bersama istrimu, makanlah semua yang ada, pakailah semua yang ada, tapi yang satu ini jangan kau dekati. Dan Nabi Adam tidak mampu menahan diri untuk tidak mendekati pohon. Nah, belajar dari itulah Allah suruh kita berpuasa. Ternyata memang menahan itu tidak mudah. Dan menahan itu adalah keselamatan. Maka orang kalau puasanya benar, pasti hidupnya baik. Itu kenapa Nabi katakan tidak sedikit orang yang berpuasa tapi hasilnya haus dan lapar saja. Kenapa? Karena imsak itu tidak ada dalam hidupnya. Itu masalah. Jadi orang kalau puasanya benar, tampak di jalan dia sabar, tidak memotong-motong orang, merah lampunya berhenti. Itu orang yang imsak, mana hati, nampak imsaknya dalam hidup. Bapak Ibu disuruh zakat. Untuk apa zakat? Supaya hilang kikir di hati. Karena orang diwajibkan berzakat itu karena kikir. Kenapa ada kikir? Karena zakat itu wajib setahun. Apa setahun kan kikir namanya Bapak Ibu. Setahun kemudian baru dia mengeluarkan hartanya dan pikir namanya. Yang kedua, sampai pula senisab. Nisab itu 85 gram ameh. Banyak tuh Ibu. Makanya orang kalau berzakat sebenarnya dia kikir. Tapi zakat itu diberikan Allah apa diwajibkan supaya terkikis ya sifat kikir. Ada nilainya. Bapak Ibu haji mulai dari ihram sampai tahallul semuanya punya nilai. Ibu bapak kalau sudah pakai ihram itu tidak ada lagi kita ini pejabat semua pakaian sama ya. Lalu kalau sudah ihram tidak boleh mencela, tidak boleh mencaci, tidak boleh menghina, tidak boleh berdebat, tidak boleh bertengkar, begitu. Orang yang ihramnya benar dia akan menghormati orang lain. Makanya orang kalau suka merendahkan orang, suka bertengkar dengan orang,
dia sudah haji, sudah umrah, itu berarti batal ibadahnya itu, tidak ada nilai namanya itu. Padahal dia ketika ihram dulu menghormati, bertengkar pun tidak boleh, berdebat pun tidak boleh. Sekarang kenapa dia merendahkan orang, melecehkan orang? Karena ihramnya tidak nampak dalam hidupnya, ihramnya hanya di sono saja. Maka ibadah yang begitu yang celaka. Nah, salat juga begitu. Semua yang kita baca, yang kita lakukan itu ada pesannya, ada maknanya, yang semua kita harus paham. Itu makanya kata Allah di surat An-Nisa ayat 43, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu salat dalam keadaan mabuk sampai engkau mengerti apa yang kau ucapkan. Jangan salat dalam keadaan mabuk. Mabuk di sana itu bukan hanya mabuk karena minuman keras. Mabuk itu orang yang tidak mengerti apa yang diucapkannya, mabuk namanya itu. Kalau ada orang bicara, dia sendiri tidak mengerti yang dia bicarakan, tidak mabuk namanya. Kan orang mabuk itu tidak sinkron otaknya dan lidahnya, itu orang mabuk namanya itu. Lidahnya mengatakan sesuatu, otaknya tak kemana. Orang yang berakal, otak dan lidah itu connect. Orang yang kehilangan akal, otak dan lidah tidak nyambung. Kalau ada orang berucap sesuatu tapi pikirannya entah apa, karena tidak mengerti apa yang diucapkan, mabuk namanya. Jangan salat mabuk kata Allah. Artinya apa? Kita mengerti apa yang kita katakan. Makanya kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat. Orang salat celaka bagaimana pula urusannya? Orang salat celaka. Ya kata Allah, kenapa? Mereka lalai dari salat mereka. Bukan lalai dalam salat, lalai dari salat. An salatihim, mereka salat tapi tidak nampak salat itu dalam hari-harinya. Tidak nampak bukti dia orang salat. Karena orang kalau salat, inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Salatnya kalau benar dan mungkin kerjanya salah. Bagaimana mungkin orang kalau konek dengan Allah selalu tapi dia berbuat salah? Kenapa? Dia lalai dari salatnya tadi. Nah, karena itu memang Bapak Ibu penting kita memahami apa yang kita lakukan, yang kita baca dalam salat. Nah, kita fokusnya ke bagian bacaan saja. Karena salat itu ada yang rukunnya qauli, ada yang namanya fi'li, ada yang namanya qalbi. Ya, kalau niat hati, kalau gerakan fi'li, kalau ucapan qauli. Nah, kita akan membahas apa hakikat makna pesan di balik bacaan-bacaan yang biasa kita baca dalam salat. Nah, Bapak Ibu, yang pertama yang biasa kita baca dalam salat itu, dan memang untuk diajarkan Nabi ya, sallu kama ra'aitumuni usalli, yaitu doa iftitah. Doa iftitah ya. Diceritakan Nabi setelah takbir ihram Allahu Akbar, Nabi diam. Ketika ditanya setelah itu Nabi baca Al-Fatihah. Ditanya, kenapa engkau diam di setelah takbir dan Al-Fatihah? Nabi mengajarkan saya membaca ini. Disebut dengan doa iftitah. Nah, doa iftitah ini Ibu ada 4 versinya. 4 versinya. Tapi yang paling banyak, yang paling lazim itu 2. Satu hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ini hadis yang paling kuat. Allahumma ba'id. Nah, itu yang paling kuat. Dan 2 hadis dari Ali bin Abi Thalib, hadis riwayat Muslim, wajjahtu. Nah, ini dua-duanya Ibu hadis sahih. Ya, boleh dibaca Allahumma ba'id, boleh dibaca wajjahtu. Dua-duanya hadis sahih. Tapi sebagian ulama kemudian berpendapat bahwa Allahumma ba'id itu lazim sering
dominan dibaca Nabi di salat siang. Jadi dari mulai zuhur atau salat siang lah, duha sampai nanti maghrib, itu Nabi bacanya Allahumma barik. Tapi di salat malam, mulai daripada salat itu rawatib setelah maghrib sampai nanti salat subuh, maka Nabi bacanya wajah. Nah, kenapa Nabi bacanya di siang hari Allahumma barik? Kenapa di malam hari Nabi bacanya wajah? Mari kita lihat artinya ya, maksudnya. Pertama Allahumma barik dulu ya. Hadis dari Abi Hurairah, hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih. Jadi diceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza kabbara li shalah sakata hunayyah qabla an yaqra fa sa'altuhu fa qala aqulu Allahumma barik baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Ini hadis Bukhari Muslim. Kata Abu Hurairah, Nabi salat bersama kami, lalu setelah takbir beliau diam. Lalu saya bertanya, kenapa engkau diam sebelum baca Al-Fatihah? Maka Nabi berkata, saya membaca Allahumma barik baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan saya dengan dosa-dosa saya sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkan saya dari dosa-dosa saya sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang putih dari noda-noda. Ya Allah, basuhlah saya dari dosa-dosa saya dengan air, dengan salju yang air yang dingin. Nah begini. Jadi itu kenapa tadi Nabi bacanya ini siang. Ya Allah, jauhkan saya dengan dosa-dosa saya seperti engkau menjauhkan antara timur dan barat. Kenapa ini dibaca siang? Karena di siang hari itu kita banyak dosa. Ya nak? Kalau jago dosa banyak nak? Matu, mului, tangan, kaki. Makanya iftitah siang Allahumma barik, jauhkan saya dengan dosa-dosa saya. Karena di siang hari kita berdosa, banyak dosa. Ibu karena di pengajian saja berdosa. Duduk di pengajian saja bisa berdosa. Bisa. Misalnya ada kawan sedang mendengar pengajian, ibu kok payah agak pulang. Ibu bagapi kawan sama langsung. Ibu panjang mencoba dong. Lagai dengan ceramah tadi nak mulai dua seter. Kan? Ibu lah merendahkan orang, cuma aja muncul panjang dong. Ya bisa jadi begitu kan? Aduh ibu kok ceramahnya pulang apa gapi? Kan pulang panjang saya. Itu pasal itu. Tanya macam dia pulang. Ibu nak berusaha gol. Nah boleh jadi anak cucu menangi rumah kan? Atau apa suaminya sakit, bagaimana ibu nak urusan kau, saya tak mau dengan ceramah. Padahal ingin mengabdi suami rumah sakit. Atau ibu duduk di belakang, kan tu mau nambo. Itu bisa jadi betul Pak. Makanya siang hari kau dosa banyak ibu, macam-macam dosa kerana itu. Maka setiap salat baca doa ini, karena kata Nabi, salat yang satu dengan salat yang berikutnya menghapus dosa. Dosa ibu dari Isya tadi malam, itu hilang dengan subuh ini. Kan ibu sudah baca ini, Allahumma barik baini wa baina khataayaya. Sudah hilang. Nanti ibu salat zuhur, dosa ibu dari subuh pun hilang dengan doa tadi, Allahumma barik baini wa baina khataayaya. Ya Allah, jauhkan antara saya dan dosa saya. Hilang pula dengan zuhur tadi. Itu makanya kata Allah di surah apa? Hud, ya surat Hud 114. Aqimis salata tarafain nahara wa zulafam minal lail
sampai malam. Karena salat itu menghapus dosa. Apa makanya di siang hari bacanya Allahumma ba'id. Karena di siang hari kita banyak dosa, dihapus dengan doa iftitah ini. Ya. Makanya Bapak Ibu, orang kalau habis salat mati, surga langsung. Kita sudah dijauhkan dari dosanya. Ya. Kalau ada orang mati sedang sujud, oh, udah mati, surga langsung dia. Ya. Kan ada orang mati dia sedang salat, sedang sujud, sedang duduk, banyak dia. Banyak itu seperti yang di Kalimantan kemarin ya. Di Monolabu itu di Pasar Raya Lamu itu ada masjid raya itu imamnya beberapa waktu itu meninggal sedang sholat isya itu. Dia jadi imam, tidak ada masalah, suaranya kencang, duduk tahiyat awal, tak berdiri dia lagi. Tidak. Makanya salat itu sudah semua dosa dihapus karena Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Itu kenapa Nabi bacanya Allahumma ba'id di salat siang. Karena kata Allah begitu di surah Hud tadi ayat 114. Apa artinya ya Allah jauhkan saya dan dosa-dosa saya sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ba'id itu begini. Kalau saya berkata, misalnya ada orang nih, ibta'id, jauh. Kalau ibta'id, dia menjauh, saya tendang saja. Dia yang menjauh, itu namanya ibta'id, yang menjauh satu pihak, namanya ibta'id. Kalau saya katakan ba'id dengan tasdid ainnya, itu jauh tapi lambat-lambat, perlahan-lahan, dikit-dikit jauhnya. Jadi kalau kita mengatakan Allah ba'id, itu dosoku yang kita sejauhan, yang kadang-kadang nggak ada. Itu maksudnya. Kalau ditasdidkan ainnya, maksudnya jauhkan saya dari yang ketik-ketik, yang kadang-kadang tak cocok, ba'id tak cocok. Ada aba'id, ada anzala, ada aba'id. Kalau aba'id jauhkan sekali saja, besok-besok boleh datang, itu aba'id. Tapi kalau ba'id, jauhkan dia, jauhkan saya, yang sebanyak-banyaknya, yang sejauh-jauhnya, yang tidak boleh bertemu lagi. Namanya musyarakah. Begini, kalau saya katakan qatala Muhammad Aliya, ya, Muhammad membunuh Ali misalnya, ya, atau daraba, ya, Ahmad Kalban, berarti itu satu pihak saja yang aktif. Tapi kalau saya katakan qatala, itu dua belah pihak, makanya berperang hati, saling membunuh. Kalau qatala, satu pihak saja yang aktif, yang lain korban. Tapi kalau qatala, yang ini membunuh, yang ini membunuh, yang ini membunuh, yang ini membunuh, namanya musyarakah. Kalau kita berdoa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ya Allah, saya jauhkan dari dosa, dosa jauhkan dari saya. Yang jauhnya sejauh-jauhnya, sebanyak-banyaknya, tanpa batas, hingga saya dan dosa saya tidak akan ketemu lagi. Karena nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan dosa Bapak Ibu. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bapak Ibu akan ketemu dengan dosa Bapak Ibu. Pasti ketemu. Ya. Nanti baca surat Ali Imran ayat yang ke-30. Ya, Ali Imran 30. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mukhtaran wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ingatlah kata Allah, nanti di hari kiamat semua dosa sekecil apapun akan dihadirkan Allah. Semua dosa akan dihadirkan oleh Allah, sekecil apapun.
Dan di hari itu manusia berteriak, ya Allah, tolong jadikan antara saya dan dosa saya ini jarak yang teramat jauh sehingga saya tak melihatnya. Nanti begitu. Nanti di akhirat kita berdoa, ya Allah, tolong jadikan antara saya dan dosa saya jarak yang jauh hingga saya tak melihat dosa-dosa saya. Itu kenapa di doa iftitah kita berdoa, jauhkan saya, jauhkan dia seperti engkau menjauhkan timur dan barat yang tak pernah ketemu. Ya, itu hebat doa kita. Ibu kalau paham doa kita itu bisa menangis, ya, bisa tabi imam ibu. Kalau paham, karena memang ini pengakuan luar biasa. Dan yang kita akui itu khotoya. Gini Bu, dosa, kesalahan, bahasa Arabnya khata, salah. Kalau kesalahannya banyak, itu bahasa Arabnya akhta, itu namanya jamak taksir, akhta. Tapi kalau kesalahannya tidak terhitung, tidak berhingga, unlimited, maka bahasa Arabnya khotoya. Bapak Ibu ya, kita tidak berdoa Allahumma ba'id baini wa baina khata'i, tidak. Allahumma ba'id baini wa baina akhta'i, tidak. Baini wa baina khatoya, ya Allah, dosa saya tanpa batas ya Allah, dan terhingga banyaknya ya Allah, unlimited. Tiap hari dosa saya tak berhingga ya Allah, tak berhingga. Begitu kita mengakui dalam salat doa. Kita hari-hari ini dosanya tak berhingga, dan kita akui di hadapan Allah itu. Kalau khata satu saja, kalau akhta terhitung mungkin 10-20. Kalau khatanya yang tak ada hitungannya ya Allah, dan saya sadar itu hari-hari saya lakukan. Dari tadi subuh sampai zuhur tak terhitung pula dosa saya lagi ya Allah. Tapi jauhkan saya dari dia. Ini menunjukkan betapa ya kita ini Bapak Ibu hinanya dengan doa iftitah. Ya. Makanya Bapak Ibu, orang baca doa ini seperti Abu Bakar, itu selalu menangis setelah ketika baca iftitah. Makanya ketika Nabi menyuruh dia jadi imam, Aisyah tak mau. Ketika Nabi sakit menjelang wafat, lalu Nabi jadi imam, dia dipanggil Aisyah, cari bapakmu, suruh jadi imam. Kata Aisyah, Rasulullah, bapak saya tuh kalau salat sering menangis, nanti mengganggu orang di belakang, jangan dia jadi imam. Kata Aisyah begitu. Bapak saya itu kalau baca iftitah dia akan menangis, dan saya tahu itu. Nanti kalau beliau menangis, tadi orang di belakang tak masalah salatnya, jangan saja. Karena Abu Bakar paham betul dengan doa ini Nabi baca. Ya. Nah, itu kenapa pilihannya khotoya, bukan khotai, bukan akhtai. Namanya silat muntahal jumu, tidak berhingga banyaknya dosa itu, tidak berhingga. Bapak Ibu kira saya tidak berdosa? Oh, lebih banyak lagi daripada Bapak Ibu dosa saya. Tapi dengan iftitah, sudah bilang, dah habis. Nah, itu doa yang kita hebat. Allahumma naqini min khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minan danas. Ya Allah, andai engkau tidak mau menjauhkan dosa ini dengan saya, andai engkau tidak berkenan menjauhkan dosa dari saya, maka cuci saja ya Allah, cuci saja. Seperti kain yang kotor dicuci dengan air, cukup cuci. Kalau dicuci ada bakih dari itu, tidak ada bakihnya, hilang itu kalau dicuci. Yalah bersih itu. Tapi boleh jadi suatu hari dosa ini akan tampak diperlihatkan juga ke kita. Tapi kalau sudah dibersihkan, minimal kita sudah aman juga. Ya Allah, andai engkau tidak berkenan menjauhkan dosa, yang hari itu mungkin saya tidak melihat dosa saya,
cukup engkau cuci saja seperti kain putih yang kena noda dicuci dan dia hilang nodanya. Cukup. Yang boleh jadi Allah tetap juga memperlihatkan dosa-dosa kepada kita nanti. Tapi ini sudah dicuci, sudah bersih. Cuma untuk itu supaya kita di akhirat itu bahagia. Jadi ibu awak kalau misalnya gini, ibu ulang tahun di karajon dek kawan-kawan, enak. Sampai tapi tangi ibu, itu akan ditutup masa-masa dulu ibu. Di karajon orang apa ibu? Bagi tangi itu, misalnya kan, ketika saya Isa menangi, tiba kawan-kawan, happy tuh gitu ya. Begitu pula nanti ibu kan camil lah sasa angok nampak dosa segala nanta sebanyak anta, tapi kata Allah begitu ditampakkan dosa semua sudah saya bersihkan, silakan kesokan. Baru kita hati bahagia itu. Nah bisa jadi begitu keadaannya itu. Ya, andai Allah memperlihatkan, tetap minta disucikan di akhir. Andai, tapi pinta pertama jauhkan dulu. Kalau tidak bisa dijauhkan, cukup bersihkan saja. Nah, lalu Allahumma ghfirli min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah saya dari dosa-dosa saya dengan air, dengan salju dan dengan air yang dingin. Ya, salju ini kan air yang es. Ya, jadi memang membersihkan diri itu. Begitu kata Allah dengan air dan salju. Karena salju itu murni airnya. Ya, air salju itu air yang belum dicampuri oleh apapun. Kalau air sungai itu udah banyak nyelondoh itu, kadang Chicago nyelondoh bagian. Enak. Maka air yang bersih itu air salju. Karena kalau kita membersihkan sesuatu dengan yang bersih, tidak bisa membersihkan dengan yang kotor. Air yang paling bersih itu salju. Karena belum ada campurannya. Kita minta ya Allah bersihkan saya dengan sesuatu yang paling bersih hingga saya benar-benar bersih pula. Itu minta kita. Nah itu satu versi dari doa iftitah. Nah itu dulu Bapak Ibu. Ya, wajahtu al-fatihah. Nanti ada lagi rukunya, sujudnya, iktidalnya, duduk antara dua sujudnya, tahiyatnya, selawatnya, sampai nanti dengan doa sebelum salamnya. Nah, nanti ada penjelasannya. Tapi satu bagian dulu, Allahumma ba'id dulu. Dapat tanya dulu Pak Ibu sampai sini? Dah ya. Nah, cukup dulu Ibu tuh. Ya, wajah tu pertemuan berikutnya. Ya. Tolong ini Bapak Ibu hayati ya setiap membaca kita ini, karena ini maknanya sangat besar. Itulah dulu, mudah-mudahan manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.